subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu isi hati kita, Maha tahu kelakuan kita setiap saat. Dan dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga selain takdir kita bertemu, Allah juga ridho kepada kita, sehingga majelis ini adalah majelis penuh ampunan, majelis penuh dengan rahmat Allah, dan majelis yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Wali Kota dan semua Bapak Ibu yang diuji oleh Allah punya jabatan sebentar di dunia ini, ya kan? Karena jabatan adalah ujian. Yang sukses itu yang selamat. Udah banyak pejabat yang tidak selamat, sing selamat ya Pak ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa selamat di dunia wal akhirat. Kalau saya lihat wajah yang hadir, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, bahagia, mulia, selamat. Kalau salah menyikapinya, sengsara, hina, celaka. Hidup ini sepenuhnya ujian. Rasulullah punya masalah ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh, kalau benar menyikapi begitu. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Dari mana? Nah, inilah masalah orang Indonesia, sibuk mikirin masalah orang lain. Masalah itu bukan sumber penderitaan. Masalah itu kalau disikapi adalah sumber kebahagiaan. Karena Allah menciptakan kita itu untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Kalau sengsara pasti karena kita salah menyikapi hidup ini. Ibu kan nikah tadinya ingin bahagia, benar? Saya tidak melanjutkan kata. Sama Bapak juga. Baru dikeceng sakar kebok kayak tos jebret nikah, maka kan gegebegan wae Bapak. Sugante kalau punya jabatan bakal bahagia, riut, betul tidak Pak? Pagi siang malam teh urusan. Bahagia tuh di mana? Coba, apa yang bisa membuat kita bahagia? Tuh kan keterangan. Hirup sakitu laminan tengah detik keneh wae. Apakah banyak harta pasti bahagia? Bukan belum tentu, belum nyoba. Apakah banyak harta pasti bahagia? Tidak. Bahagia tidak ada kaitan dengan harta. Apakah kalau jabatan tinggi pasti bahagia? Kalau jabatan pasti bahagia, paling bahagia di Indonesia berarti Pak Jokowi. Tapi sepertinya malah lagi paru sih. Apakah kalau cakep pasti bahagia? Kalau cakep bahagia, berarti kita tidak ada yang bahagia. Bahagia di mana? Bahagia itu kuncinya cuma dua, iman, amal soleh. Tuh bisa. Jadi kalau ibu kurang bahagia, artinya apa? Cerdas bisa. Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan kurang uang. Orang yang kuat iman
berbuat sedikit, pangkat rendah, tetap bahagia. Mau sakit parah sekalipun tetap bahagia. Karena bahagia itu tergantung kekuatan iman dan bergantung jadi amal soleh atau tidak. Ini wajah ya, selain wajah-wajah banyak masalah, ini jelas sekali ini wajah bakal meninggal ya kan? Serius. Bahkan ada yang beberapa lagi tidak begitu lama lagi ya. Kalau meninggal bawa apa? Amal. Hidup bahagia karena amal soleh, meninggal husnul khotimah kalau beramal soleh, dikubur kita lapang karena amal soleh, pulang masuk surga, rahmat Allah diberikan kepada orang yang beramal soleh. Jadi sederhana hidup, tingkatkan iman, jadikan kegiatan kita jadi amal soleh, baru bahagia. Gak ribet hidup, nuriwah manut tengar tos. Ini kan saya juga sudah lama. Pak Wali SMA tahun berapa? Tamat 81, tamat 84. Berarti adik saya tamat tahun 81, berarti sudah 62 tahun sekarang. Jujur 17. Biasa ya hadirin. Ngurus kental lewat segala. Apa itu? Ada gitu ya. Pikir bisa yang bahagia. Jadi ini mah ceramahnya karena judulnya kebanyakan Nisfusaban, Isra Miraj, Tarhib Ramadan, bahagia. Kiat hidup bahagia. Setuju? Kenapa? Karena wajah-wajah ini wajah kurang. Nah, kita sederhanakan ya. Ini cocok buat Ramadan, buat 3 judul tadi. Jadi Pak, hidup bahagia tergantung iman ke Allah. Makin kuat iman mah enteng. Seperti musim mutasi di kantor apa? Yang menderita pasti yang kurang iman. Dan kalau yakin ke Allah, dia gak akan ketuker takdirnya. Emang Bapak kepikir bekerja di wali kota? Enggak kan? Sama, saya juga gak kepikir bekerja dianggap kiai begini. Ada yang ngatur dan semuanya adalah ujian. Musim mutasi tinggal istiqoroh. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, Engkaulah yang maha tahu amanah terbaik bagi dunia akhirat saya. Kalau baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Beres. Tapi lu kurang gimana? Tahu ciri orang kurang iman? 3 cirinya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, penderitanya duluan. Oh iya Pak, karena gampang hirup teh. Namina GTA, galau tiada akhir. Liwe, liru. Cemas. Mau pensiun, gegebegan. Pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Kurang iman. Kalau imannya udah teguh mah, apa yang kita cemaskan? Kumaha gaji dikit, kurang iman. Jangan ngobrolin rezeki. Rezeki mah Allah yang ngebagiin. Dulu Allah yang ngasih rezeki, sekarang Allah yang ngasih rezeki. Nanti Allah juga. Nah, makin dia harta saja. Dia wajah gegebegan kayak istilahnya. Gimana ya suami saya teh? Jika nama lincah deui, stres. Salah pakai milih kaset, mending lu dikasih kita. Pasangan suami tinggi jadi gegebegan. Kalau pakai iman ada Allah, tinggal sholat titipkan ke Allah. Allah yang bisa ngebulak-balik hati suami, istri nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Ibu centil satakar kebek nggak ngepek.
Yang efek itu kalau ibu dekat dengan Allah, doa ibu diijabah, ngelempes. Detiasa kumaha, pamiku Allah dibalikan hartanya beres. Tapi kita tidak mengandalkan Allah. Kenapa? Kurang iman. Ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, sakit hati, terbelenggu oleh masalah, pedih, apa pedih? Guna pasti etap 20 tahun yang lalu, 20 tahun. Ada orang yang hidupnya tuh tersiksa oleh masa lalu, padahal yang lalu sudah beres. Capek baheula, da atosan, bener. Ini mah persis seperti ada yang ketut, jangan ketut. Bagaimana jangan? Sudah aneh. Tapi bau berarti udah kesedot, nggak bisa dipulangin, bener tidak? Selesai. Yang lalu mah tinggal tobat, terima takdir yang ada. Memang garis hidup saya seperti itu. Kan semuanya ada garisnya. Tos takdirnya kena kita pasti takdir katipu, pasti katipu. Kumaha istilah naon? Udah selesai, betul tidak? Pasti ada hutang kakak kita 5 juta 5 tahun yang lalu. Tuh maut di sini. Tos pikiran maut. Halo. Ke depan cemas, yang lalu sedih, yang sekarang capek, khas bisa. Pontang panting siang malam terima terus, urusan terus, gak kerasa makin tua, kolesterol naik, asam urat, diabetes, darah tinggi, maut atau saya. Iraha bahagia aki, nini, iraha bahagia. Ketawanya enak ya, sebab ketawain diri sendiri. Satu-satu dulu, gimana kunaon iman kita lemah? Sudah tahu penyebabnya? 2, 1 kurang ilmu agama, yang kedua lemah jiwanya, lemah ilmu agamanya, lemah jiwanya. Tah ini penyebabnya. Ibu bapak teh kita teh kurang belajar agama teh jadinya ngarang. Hirup teh ngarang we kantong. Udah bodoh ngarang liur. Benar? Baca Quran. Ibu, Al-Fatihah hafal? Artinya? Ayat kursi hafal? Artinya? Terus pada kumaha? Ayat kursi dibaca setan teh takut ke kita. Urang mah baca ayat kursi teh urang sieun ka setan. Dibalik. Quran tadi yang dibaca insya Allah berpahala, tapi datang ngerti. Quran itu oleh Allah diturunkan itu untuk salahnya itu. Seperti kurang diajar. Cik Pak Wali, tong sasasi sekali kikiran. Minimal seminggu sekali ngarang wae. Dari tadi pertanyaan gak ada yang benar jawabannya. Bu, Quran itu untuk diapakan? Diamalkan. Diamalkan itu syaratnya paham. Urang baca Quran teh tidak pernah baca artinya, jadi terngerti. Boro-boro mengamalkan, ngerti juga enggak. Jelas? Ibu teh saya, tapi kan baca Quran bagus, berpahala kalau ikhlas, tapi tidak cukup. Karena Quran teh diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi diamalkan. Nah, untuk bisa amal paham. Tah kita mah jarang baca Quran dengan artinya, benar? Ada yang setoran Quran begini. Ustazah, saya boleh setoran? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran
minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan faqarituhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Aduh, ibu hafal, lancar, atur nuhun ustazah, ngumpul dah. Cek, kunaon cing si eta tetangga tara ka masjid wae. Cek abdi mah si eta teh salahina bermasalah. Pas ku saya diselidikinya, ternyata tas yang suka dibawa ke pengajian tas mertuana. Jangan nyicing. Sudah tahu yang distorkan barusan apa artinya? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Baru juga setoran udah berprasangka. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Beres setoran ngorek-ngorek. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan gibah. Orang yang ngobrolin kejelekan orang itu seperti makan bangkai saudara yang sudah mati. Baru selesai setoran gibah. Apa sebabnya akhlaknya jelek? Karena tidak paham. Ada seorang suami yang istri saya teh ke pengajian teh kayak makan obat loh sehari 3 kali, tapi yang berubah tuh cuma seragamnya. Kalakuannya mah awet, judesna, bawelna, gitu wae di mana. Dikira teh kalau rajin pengajian teh iman yang meningkat, ternyata cicilannya. Ayo, kenapa rajin belajar ke majelis taklim? Yaitu dia masalahnya kurang ngerti dan kurang semangat mengamalkannya. Jadi dua apa? Paham dan mujahadah. Eta kuncinya. Banyak yang tahu sholat utama, sholat jamaah, tapi idawe eleh, kalah. Semua orang bermasalah itu kalah oleh nafsunya. So, dia berita-berita. Dulu ada kasus Sampo ya, kenapa dia sampai ditangkap? Gara-gara kalah oleh amarah, betul? Kenapa ada kasus itu ditangkap? Karena berzina, berarti kalah oleh syahwat. Kenapa itu menteri diborgol? Kalah oleh nafsu, serakah karena dunia jadi maling. Banyak orang. Ini baru kemarin ada cerita rektor diturunkan, benar? Udah tua, tetap dihebohkan karena mengganggu karyawan. Kalah oleh syahwat. Kunaon kolesterol, kalah oleh ngagiling. Benar? Ya, saya diambil terus mulai kolesterol. Udah habis belum waktunya nih? Jangan suka marah gitu, biasa aja jawabnya. Saya kan cuma nanya, kalah oleh amarah. Tinggal jawab belum, beres. Belum, orang ini mimpi. Yang membuat kita kurang bahagia terkelek. Baik. Itu tadi tentang iman. Jadi Bapak Ibu, supaya kuat iman itu wajib tiap hari nambah ilmu agama. Sekarang gampang di HP. Yang kedua, wajib baca Quran dengan terjemah. Tiada hari tanpa Quran, karena Quran itu penguat iman. Kalau baca Quran pakai terjemah ngerti enteng. Gara-gara Palestina perang, banyak orang-orang di dunia ini yang kagum kepada rakyat Palestina, tabah kuat mereka baca Quran terjemahnya. Akhirnya mereka menemukan ketenangan dan dapat hidayah. Baca terjemah Quran, kita baca Qurannya plus terjemah. Jika tadi kan sing harus lemeh dengar tosnya. Kenapa Bapak Ibu saya ceramah ini pada antem meniup bully kicau? Kenapa coba? Karena ngerti, benar? Coba saya ceramah pakai bahasa Cina, bahan 5 menit ya.
itu dipahami, seru. Itu mah bukan dongeng, tapi wahyu Allah. Iya wae ceramah meni anteng, bener? Padahal yang ceramah orang bodoh, banyak dosa, ilmu dikit, udah bikin anteng. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Makanya orang yang sering baca Quran dengan terjemah anteng hidupnya, tenang, iman kuat. Ramadan besok pastikan khatam Quran dengan terjemahnya. Jangan cuma khatam Qurannya aja. Di para ulama khatam Quran tidak ngerti, kita mah nggak ngerti, harus dengan terjemahnya. Setuju? Jadi kalau ngasih hadiah Pak Wali, syaratnya boleh khatam Quran dan terjemah. Karena ada yang nggak ngerti, sholat aja nggak ngerti, mata masih harulang wae sholatnya ya, nggak ngerti, boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak, benar? Gaya sih gaya, mereka mana umroh, jadi tenangnya ngerti, balanja wae hantem. Lanjut. Supaya kuat iman, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang yang soleh mah kalau ketemu teh kayak penjual minyak wangi, kitanya jadi ke bawah harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakar. Salah gaul, udah iman kuat atau iman rusak. Berteman dengan tukang ngobrol wae, rusak pasti iman. Yakin. Ibu tahu teman yang baik seperti apa, yang kuatnya iman? Yang imannya kuat dibalik lihat. Yang imannya kuat faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang hidupnya bahagia, cirinya perkataannya itu baik atau diam. Upami ibu disadawae, segala dikomentari, celetak-celetuk wae, segala diobrolin, segala ditanyain, segala diperdebatkan, ciri-ciri tidak bahagia. Iya, ibu-ibu tukang ngobrol kan bahagia hidup dan matahna disadawae. Kayak bahagia mah mau ngapain disadawae? Halo? Wah, kayak celaka ya. Gara-gara ceramah si AA, saya ngobrol. Bukan tidak boleh ngobrol, tapi berkata baik atau itu ciri orang beriman. Ya, cari teman-teman yang baik. Yang apa yang baik itu kalau ketemu teh jadi emut ke Allah. Kalau ngobrol nambah ilmu. Kalau lihat kehidupannya ingat akhirat. Tak ciri orang baik begitu. Tong gaul wae dengan yang error. Apalagi katanya daerah Cimahi lagi rada banyak isu LGBT gitu. Oh itu teh penyakit menular. Gaul dengan yang LGBT dan fitrah manusia mah hanya aslinya mah sehat mah senang kepada yang beda jenis. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Iya kan, punten Pak Asep. Ada ngacung. Tapi karena penyakit jiwa, jadi bukan hak asasi manusia LGBT itu, penyakit. Ini baru saya dapat ceramah Pak. Suami istri normal, rumah tangga 16 tahun, punya anak 2. Nah, sering chat dengan teman-teman lama. Rupanya sebelum nikah dia terkena penyakit LGBT. Ketemu dengan teman-teman lama, etama dipengaruhi, pergi dari rumah, meninggalkan istri dan anaknya jadi homo lagi. Bener-bener ini biadab, pengecut, salah. Makanya jangan salah. Ibu berteman dengan belanja online wae, belanja ibu. Ibu berteman dengan yang barang-barangnya mewah, ibu jadi miskin. Beneran? Kalau barang mahal itu bisa bikin bahagia kan? Tesna begini, ibu punya gelang emas pakai berlian, mana yang lebih tenang, pakai gelang emas atau pakai karet gelang? Mana manusia di garong?
Mana? Ayo gerak mas dan itu normal. Coba balik kamar anak. Siapa yang paling tenang di sini? Yang sendalnya putus. Siapa yang paling gelisah di sini? Yang sendalnya baru mahal dan belum lunas. Kebebaran pasti. Gaul dengan orang yang suka pamer kesangsara. Ibu gaul dengan gadolis wae pasti orang pambututna ya. Gaul yang bagus yang menguatkan iman itu gaul dengan kaum duafa. Dengan yang di atas mah secukupnya aja. Tapi dengan orang fakir, miskin, penyandang difabel, hati lembut. Beneran itu yang membuat iman menguatkan. Di antaranya selain gaul dengan orang-orang soleh, para ulama juga gaul dua. Sekarang bab kedua tentang amal soleh. Ya, Jumat kan sekarang. Bagus lah supaya cepat selesai. Nambah iman. Jadi bahagia itu kalau iman dan amal soleh. Anak-anak 97. Bahagia di dunia teh amal soleh. Meninggal yang dibawa amal soleh. Jadi syarat amal soleh itu ada berapa? Ibu, ini sebetulnya udah pada tahu, cuma rendah hati ya. Syaratnya 2, benar. Apa aja Bu? Prabowo, Gibran, kamar wasokil. Ayo nama serba salah, iya Anies, iya terus beres kan di demanya. Udah nggak usah terlalu pusing lah ya. Tadi pikiran gue sorangan. Ingat ya, Tuhan kita itu Allah bukan presiden. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap kita makin tua ya kan? Benar kan? Benar. Niat dan ittiba. Jadi disebut amal soleh itu 2 kuncinya. Niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Baru bahagia. Bagaimana kalau kita berbuat baik pasti bahagia? Jawab hadirin. Kalau berbuat baik pasti bahagia? Cepat kita buktikan. Ibu masak buat suami. Surprise, kejutan, saya masak buat bapak, masakan istimewa, kesukaan. Siap tuh hari Ahad pagi. Suami bengong. Kunaon bapak bengong gitu di masakan teh? Aduh, ibu teh nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Emang kenapa Pak? Justru pagi ini teh udah keburu ada janji. Mau makan sama teman sepedaan. Jujur Bu, tolong langsung soleha, mau asli dulu ya. Jujur, bagaimana perasaannya? Kecewa terus, sebel, ngambek, apalagi jengkel, kesel. Ternyata berbuat baik itu tidak identik bahagia. Kesel, mau dipamaskan, mau dibelek. Sekarang kenapa? Udah berbuat baik jadi jelek begini adabnya. Penyebabnya adalah yang pertama, tidak ada niatnya kurang ikhlas. Jelas? Jadi niat dulu, amal dulu. Niat dulu, kirim paket, alamat dulu, bukan langsung dikirim. Nah ini yang sangat penting Pak. Dalam hidup itu sedikit orang yang memeriksa niatnya, makanya sengsara. Jelas? Emang kalau ikhlas bagaimana? Begini Pak, makan dulu. Aduh Bu, punten, saya ada janji. Apa Pak? Ada janji? Iya Bu, punten, dulu ada janji. Pak, ingat baik-baik, dalam Islam janji adalah